F91 merupakan mobile suit utama yang muncul pada seri film UC-123 dengan judul Mobile Suit Gundam F91. Gundam milik Federasi dengan ukuran 15 meter yang berasal dari proyek Formula ini merupakan prototipe mobile suit mini yang dikembangkan oleh SNRI, yaitu sebuah organisasi penelitian militer yang dibentuk oleh Federasi Bumi. Dalam cerita film, pilot dari Gundam F91 bernama Cyborg Arno, yang juga tampil sebagai karakter pendukung di Mobile Suit Gundam Crossbone UC-133, tepatnya yang terjadi setelah peristiwa di Gundam F91 ini. Alasan kenapa Gundam F91 memiliki ukuran yang lebih kecil, serta bukan lagi buatan dari Anaheim layaknya Gundam pada cerita abad UC sebelumnya, yaitu karena pada tahun UC-93, tepatnya setelah cerita SARS Counter Attack berakhir, hingga berlanjut ke tahun berikutnya sampai dengan UC-105, yaitu era di mana peristiwa Gundam Hathaway Flash terjadi, semua mobile suit Federasi pada abad 90-an sampai dengan 105 tersebut digambarkan telah memiliki perkembangan lebih canggih serta ukuran yang telah jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga upaya pemeliharaan mobile suit seperti perawatan, tempat mengamankan spare part, serta bengkel tempat untuk perbaikan telah menjadi sangat diperlukan sebagai fasilitas pemeliharaan. Dan karena biaya perawatan mobile suit kala itu terus meningkat sehingga menambah pengeluaran keuangan dari Federasi setiap tahunnya, sebagai jalan penghematan, Federasi mulai melakukan permintaan berulang terhadap Anaheim untuk membuat mobile suit pesanan mereka menjadi lebih diperkecil. Namun dikarenakan permintaan tersebut akan menurunkan omset keuntungan mereka, Anaheim menolak tegas permintaan Federasi tersebut. Dan karena mendapatkan penolakan, Federasi akhirnya mulai melakukan pengurangan pengeluaran militer mereka sendiri dengan cara memaksa SNRI untuk melakukan penelitian pembuatan seri mobile suit mini. Singkatnya, di awal tahun pengembangan, SNRI berhasil membuat reaktor energi berukuran mini yang kemudian reaktor tersebut diuji pada mobile suit buatan pertama mereka dengan tinggi 15 meter yang diberi nama kode sebagai D50 Siloto. Atas keberhasilannya, SNRI kemudian terus mengembangkan mobile suit kelas menengah mereka selanjutnya seperti merancang F50D. Di lain sisi, pihak Anaheim yang awalnya enggan terhadap permintaan Federasi sebelumnya, kemudian mengenalkan produksi mobile suit mini baru mereka, yaitu RGM-109 Heavy Gun dengan tinggi 15 meter yang sayangnya kinerjanya belum sampai memenuhi tingkat target awal dari pasukan Federasi Bumi. Kemudian dalam keadaan seperti itu, tepatnya di tahun UC-111, Federasi memutuskan mengadakan kompetisi untuk memilih mobile suit buatan manakah yang akan mereka gunakan sebagai mobile suit generasi terbaru mereka. Yang tentunya Anaheim dan SNRI lah yang menjadi pesertanya. Singkatnya, sementara pihak Anaheim memperkenalkan MSA 0120, pihak SNRI yang memperkenalkan Gundam F90, yang pada akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. Dan meskipun F90 memuaskan dari segi performa, dikatakan performanya belum cukup untuk digunakan sebagai mobile suit utama pada waktu itu, sehingga perbaikan mesin dan kelanjutan dari tes evaluasi kemudian diperintahkan untuk dilakukan. Setelah F90 ditingkatkan menjadi F90V yang telah ditingkatkan dan dibekali senjata terbaru seperti beam shield dan VSBR lulus uji, dari keberhasilan inilah yang kemudian mengacu pada perancangan dan pembuatan dari Gundam F91, yang kelak akan digunakan sebagai mobile suit andalan SNRI selanjutnya untuk Federasi. Nah, dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwa Gundam F91 merupakan produk mobile suit asli dari pihak Federasi yang tidak lagi bergantung pada Anaheim dalam menghasilkan mesin tempur seperti mobile suit generasi berikutnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan inti. Gundam F91 dikembangkan dengan tujuan mencapai kinerja tertinggi pada saat itu. Namun, karena mode operasi penuhnya terlalu berat untuk ditangani oleh pilot biasa, F91 kemudian dipasangkan limiter atau sistem pembatasan khusus agar dapat digunakan oleh pilot normal. Yang secara tidak langsung, limiter ini membuat Gundam F91 mengalami penurunan dalam hal kinerja penuh. Namun meski demikian, ketika sistem pembatasan ini mendeteksi adanya pilot dengan kemampuan new type di dalam kokpit,
sistem pembatasan yang secara otomatis terbuka akan dapat mengembalikan kinerja penuh dari Gundam F91 dengan kendali pilot new type di dalamnya. Dalam pembuatan, F91 juga memiliki material bahan armor khusus yang disebut sebagai Multiple Construction Armor, atau bisa disebut juga MCA, di mana fungsi peralatan elektronik seperti sistem sirkulasi udara dan juga mesin pendingin telah digabungkan sekaligus ke dalam lapisan pelindung armor mobile suit hingga menjadi satu kesatuan, sehingga dapat memanfaatkan ruang kosong di dalam mobile suit sebagai penempatan mesin yang diperlukan. Karena hal inilah, F91 tidak memerlukan desain armor yang terlalu penuh seperti yang terjadi pada mobile suit besar pada tahun-tahun UC sebelumnya. Dengan desain armor yang juga berisikan komponen mesin, hal ini dapat mempermudah Gundam F91 untuk mengganti bagian armornya dengan armor cadangan secara cepat ketika mengalami kerusakan. Dan karena penggunaan dari armor MCA ini jugalah yang menjadikan alasan kenapa F91 tetap terlihat kecil. Selain armor, pada tubuh Gundam F91 itu juga dibekali dengan pemasangan biokomputer, yaitu sebuah sistem penghubung antara mesin dengan pilot manusianya. Biokomputer di sini bekerja sebagai lensa optik sensor yang dapat membaca atau menangkap situasi apa saja yang sedang terjadi pada mobile suit. Misalnya seperti sentuhan ataupun juga suhu panas. Tanpa melalui layar monitor, semua informasi yang dirasakan mobile suit akan diubah menjadi sebuah data yang akan dikirim langsung ke dalam pikiran pilot dalam bentuk informasi sensorik. Dengan kata lain, mesinlah yang akan mengirimkan data kepada pilotnya. Jadi, apa yang akan dialami mesin juga akan dirasakan oleh pilot manusianya. Selain itu, karena biokomputer juga dapat membaca memori dan emosi dari pilotnya, serta kondisi psikis lainnya, biokomputer juga memungkinkan pilot untuk mengontrol mobile suit hanya menggunakan pikirannya saja. Nah, alasan mengapa fungsi dari fitur ini mirip dengan Psychomu ataupun Psychoframe di abad UC sebelumnya, yaitu memang karena biokomputer sendiri adalah perkembangan hasil lanjutan dari keduanya, yang dikatakan biokomputer memiliki spesifikasi yang lebih rendah sehingga efeknya tidak sekuat Psychoframe seperti yang ada pada Gundam Unicorn. Namun meski demikian, keuntungannya di sini adalah biokomputer dapat mengurangi beban pada penggunanya dan bahkan terbukti tidak membahayakan pilot. Selain biokomputer, F91 juga dibekali dengan biosensor yang terletak pada kursi liner. Biosensor ini merupakan teknologi pendukung untuk biokomputer, sama halnya seperti Psychomu yang akan tersambung bekerja dengan Psychoframe. Seperti layaknya Psychomu atau biokomputer, biosensor juga akan bekerja menangkap atau membaca pikiran serta emosi pilot sehingga meningkatkan daya tanggap serta kecepatan reaksi dari Gundam F91. Di penjelasan sebelumnya, gua sudah mengatakan bahwa akses penuh untuk penggunaan biokomputer telah dipasangi sistem pembatasan. Nah, biosensor yang ada di dalam kokpit inilah yang bertanggung jawab atas pelepasan pembatasan tersebut. Biokomputer yang telah mengizinkan penggunaan Gundam F91 secara penuh akan dapat digunakan oleh pilot new type secara maksimum hingga mencapai batas mode penuh. Dan ketika proses mode penuh ini sudah berjalan, tampilan pada badan mobile suit F91 akan sedikit mengalami perubahan. Contohnya seperti pada bagian sistem pendingin paksa yang ada pada setiap bagian armor, terutama pada bagian wajah, itu akan otomatis aktif dan terbuka. Selain itu, bagian sirip anti radiasi panas yang dipasang pada bagian bahu serta mesin jet pendorong pada bagian kaki belakang secara otomatis juga akan diaktifkan. Dalam bentuk ini, ketika Gundam F91 dikerahkan pada gerakan mobilitas yang jauh lebih tinggi daripada kondisi biasanya, beberapa mesin pendingin yang telah diaktifkan akan membantunya untuk menghilangkan suhu panas berlebih pada bagian tubuhnya untuk menghindari kerusakan mesin pada bagian dalam. Selain itu, suhu panas tinggi yang juga dihasilkan dari komponen mesin pada bagian dalam armor MCA ini akan menghasilkan fenomena yang disebut sebagai MEPE, yaitu proses di mana Gundam F91 dapat menghasilkan bayangan yang menyerupai dirinya sendiri dengan cara melakukan manuver-manuver berkecepatan tinggi.
Kemampuan ini dapat digunakan untuk membingungkan pihak musuh seperti pada pilot maupun perangkat sensor yang ada pada mobile suit musuh. Meskipun ini merupakan kemampuan yang tidak terduga dan merupakan sebuah keuntungan ataupun kemampuan lebih yang dimiliki F-91, penggunaan mode penuh yang dilakukan secara lama ataupun terus-menerus tanpa adanya jeda untuk mengganti bagian armor luar baru, hal itu akan beresiko mengikiskan bagian armor luar sehingga membuat F-91 akan rentan terhadap serangan ringan maupun kerusakan pada bagian dalam mesin. Untuk selanjutnya, kita akan beralih penjelasan pada pembangkit energi dan juga pada persenjataan dari Gundam F-91. Menyesuaikan dengan ukuran tubuh yang lebih kecil, F-91 juga memiliki pemberian reaktor kecil yang terletak pada bagian backpack yang telah sedikit agak diperbesar agar dapat sekaligus menambahkan mesin jet pendorong dengan output yang sangat tinggi. Meskipun reaktornya kecil, namun dalam segi kapasitas pemberian daya terhadap persenjataan pada F-91, reaktor ini tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, dengan cara mengecilkan ukuran mobile suit agar dapat lebih ringan dan memberikannya peningkatan output generator yang lebih kuat, ini sama saja menjadikan F-91 dapat memiliki akselerasi yang lebih responsif dan mudah untuk mencapai top speed-nya. Dalam cerita anime, Gundam F-91 yang digunakan oleh karakter utama terakhir terlihat ketika ia berhasil mengalahkan mobile armor Rafflesia yang membuatnya telah mengalami beberapa kerusakan. Nah, untuk alasan kenapa seri ini hanya berformat film adalah karena pada awalnya seri Gundam F-91 ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi sebuah serial televisi sepanjang 50 episode. Namun karena terjadi perselisihan antara staf, akhirnya proyek ini terhenti pada pembuatan 13 episode pertama. Yang kemudian diputuskan bahwa serial ini akan diringkas menjadi sebuah film berdurasi 2 jam. Ya, walaupun ceritanya banyak yang terpotong karena dibuat menjadi film, namun untuk penggemar seri ini, cerita yang seutuhnya dapat dibaca pada versi novelnya yang telah dirilis sesudahnya. Oke, gua rasa cukup hari ini untuk pembahasan kita. Jangan lupa tinggalkan komen dan like kalian pada video ini. Akhir kata admin pamit undur diri, salam Gundam.